Terdeteksi tubuh utama sangat kekurangan uang, sedang memindai sistem terdekat. Terdeteksi sistem penaklukan Dewi. Harga 300 juta, silakan pilih apakah akan diikatkan, karena pengikatan berhasil, sistem penaklukan Dewi diaktifkan. Sedang melakukan verifikasi. Awalnya, kamu mengira ini hanya lelucon. Hanya membuat komentar, mungkinkah benar-benar bisa mengikatkan sistem? Detik berikutnya. Sebuah nada notifikasi muncul di benakmu, sistem penaklukan Dewi aktif, dan inisiator memberikan poin kepada Dewi dengan nilai di atas 80. Dapat menggunakan esensi penaklukan sistem, menghabiskan 1 yuan dapat menukar 10.000 yuan esensi penaklukan. Ketika kesukaan Dewi meningkat hingga 90, semua esensi penaklukan yang dihabiskan padanya akan dikembalikan sepenuhnya. Kamu sangat terkejut, ternyata itu benar, aku punya sistem. Hidupku akan berubah, menurut sistem, jika mengubah semua aset yang ada sebesar 15.000 yuan. Menjadi esensi penaklukan, lalu menghabiskannya pada Dewi, dan meningkatkan kesukaannya hingga 90. Maka kamu akan langsung mendapatkan 150 juta, kejutan ini terlalu besar, kamu sedikit tidak percaya. Saat itu, petunjuk kembali muncul di benakku, akun inti penaklukan berhasil diaktifkan, kartu bank sudah diterbitkan. Dan secara otomatis terikat dengan ponsel tubuh utama. Selanjutnya, kamu menyadari ada kartu hitam di tanganmu. Kamu memutuskan untuk mencoba menukar 1 yuan terlebih dahulu, lalu dengan cepat berganti pakaian dan turun. Bersiap mencari wanita cantik di atas 80 poin untuk dicoba. Kamu melihat seorang gadis yang sedang berjalan, beberapa baris informasi langsung muncul di depanmu. Nama, Gao Shanshan usia. 21 tahun nilai wajah. 76 bentuk tubuh, 78 jumlah pasangan ganda. 5 orang kamu sangat terkejut, wah, baru berusia 21 tahun sudah berpasangan ganda dengan 5 orang. Kamu menarik pandanganmu, dan memindai sekeliling wanita lain di samping. Nilai wajah umumnya sekitar 50, yang tertinggi hanya 57 poin. Kamu pergi ke tempat yang ramai. Sambil berjalan dan terus memindai sekeliling. Namun kamu telah menjelajahi seluruh pusat perbelanjaan, dan tidak melihat satupun di atas 80 poin. Saat itu, ponsel berdering tanda pesan masuk. Kubuka pesannya. Adalah permintaan pertemanan dari mantan pacar, Liu Li, kamu sedang bersiap untuk mengklik abaikan. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul. Kamu sangat ingin mengetahui informasi data Liu Li, hanya tidak tahu apakah bisa memindai melalui foto. Lalu kamu menerima permintaan pertemanan. Kemudian, Anda mengklik dan melihat-lihat momennya. Tak lama kemudian, tirai cahaya biru muncul di depan mata Anda. Nama, Liu Lili, usia 26 tahun, penampilan. Bentuk tubuh, jumlah pertandingan ganda. Melihat baris informasi terakhir, mata Anda langsung terbelalak. Anda mengejar Liu Lili selama hampir 1 tahun, dan hampir semua gaji Anda habis untuknya. Dia tidak mengizinkan pelukan atau ciuman. Bahkan tidak mengizinkan Anda memegang tangannya. Anda selalu mengira dia adalah gadis yang murni dan halus. Tanpa diduga, dia telah bermain ganda dengan begitu banyak pria. Untungnya, Anda melihatnya bersama pria lain 2 hari yang lalu. Baru kemudian Anda menyadari. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, Liu Lili mulai membombardir Anda dengan pesan. Apakah kamu sakit? Mengapa tiba-tiba menghapus WeChat saya? Apakah kamu tidak tahu hari ini adalah hari ulang tahunku? Mana hadiah ulang tahunku? Bukankah kamu bilang akan membelikan tas kaviar itu untukku? Jika kamu tidak memberikannya, jangan harap aku menjadi pacarmu. Melihat rentetan pertanyaan yang dikirim oleh Liu Lili, Anda langsung tertawa karena marah. Bagus, bagus, kamu sudah seburuk ini dan masih berani meminta hadiah? Dulu aku buta dan tidak melihat kebenaran, tapi sekarang, maaf, aku sangat jijik. Anda segera mengetik balasan, kamu sampah kotor seperti ini. Bahkan sampah pun lebih bersih darimu, pantas menjadi pacarku? Aku tidak menginginkanmu meskipun kamu datang dari jauh untuk menawarkan diri. Tas kaviar, apakah kamu tidak punya cermin atau air seni? Lihat dirimu, apa kamu pantas? Mengapa kamu tidak tahu diri sama sekali? Cepat pergi sejauh mungkin. Ketika Liu Lili dan sekelompok teman wanitanya tiba di restoran, bersiap untuk merayakan ulang tahunnya, dan melihat Anda tiba-tiba mengirim pesan memarahinya. Seluruh tubuhnya tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah anjing penjilat ini biasanya menuruti semua perintahku? Memikirkan hal ini, Liu Lili segera mulai berdalih. Aduh, kamu salah paham. Itu sepupuku. Apakah ada masalah dengan aku sedikit lebih dekat dengan sepupuku? Kamu tidak mengerti apapun dan langsung menghapus pertemananku, dan memarahiku. Aku benar-benar sangat marah dan sedih. Melihat kata-kata Liu Lili, Anda merasa mual. Dulu, Anda mungkin benar-benar tertipu oleh omong kosongnya. Tapi sekarang, hehe. Angka 19 di panel sudah menjelaskan segalanya, kau malas bicara omong kosong dengannya. Langsung hapus dan blokir semuanya. Pesan Liu Lili baru saja terkirim, terlihat tanda seru merah. Wajahnya langsung pucat pasi, terus mengutuk, kalau bukan karena tas itu.
Kau pikir aku suka bicara omong kosong denganmu? Dasar miskin. Putus ya putus saja. Siapa takut, cepat atau lambat kau akan menyesal. Bersamaan dengan itu, sedang mencari wanita cantik di jalan, tiba-tiba ada ide cemerlang. Karena bisa mengenali informasi melalui foto. Apakah aku bisa mencoba Sanyi? Di hati setiap pria, ada cinta pertama yang tak terlupakan. Dan Sanyi adalah cinta pertamamu. Dia tidak hanya pintar, tapi juga sangat cantik. Dulu, saat kau mulai jatuh cinta, kau menyukai gadis yang polos dan imut ini. Tapi sebagai murid teladan di mata guru dan orang tua, kau sama sekali tidak punya pikiran untuk pacaran. Ditambah tidak yakin dengan perasaannya, kau juga tidak berani mengungkapkan perasaan. Jadi, perasaan ini terus kau pendam di dalam hati. Kemudian setelah lulus, tidak ada kontak lagi. Hubungan pun berangsur-angsur menjauh. Kau pernah berpikir untuk berjuang mengejarnya, tapi apa daya, karena tuntutan hidup. Sendirian berjuang di kota besar. Untuk bertahan hidup saja sudah sekuat tenaga. Mengejar cinta pertama. Sama saja dengan mimpi di siang bolong. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kau punya sistem. Kau punya uang, kau punya kepercayaan diri. Memikirkan ini, kau dengan tegas membuka lingkaran pertemanannya. Setelah menemukan sebuah foto, tirai cahaya biru kembali muncul. Nama, Sanyi. Usia, 25 tahun. Penampilan, 82. Bentuk tubuh, 85. Jumlah antrean ganda, 0. Kau sangat terkejut. Penampilannya memang di atas 80 poin. Dan jumlah antrean ganda ternyata 0. Tidak salah lagi, dia adalah cinta pertamaku. Saat ini, ponsel tiba-tiba berdering, ada notifikasi pesan. Kau membukanya, ternyata ada yang mengomentari lingkaran pertemanan yang kau posting kemarin. Dipecat dari perusahaan karena optimasi, bertemu pacar sedang bermesraan dengan orang lain. Kau pergi makan barbecue untuk menenangkan diri. Itu juga foto yang diambil saat itu dan diposting di lingkaran pertemanan. Kembali ke pikiran, buka detailnya. Orang yang berkomentar adalah Sanyi. Kelihatannya enak, hatimu senang. Benar-benar seperti ada bantal saat mengantuk. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kau dengan tegas membuka halaman obrolan dengannya. Mengirim foto barbecue. Tak lama kemudian, pesan dari Sanyi masuk. Kamu sengaja menggodaku, ya? Kamu tertawa kecil, nadanya masih sama seperti dulu. Kamu langsung merasa lebih lega. Memangnya kamu pikir aku sedang apa? Ya, memang ingin menggodamu. Astaga, aku baru kembali ke asrama. Pesanan makanan masih setengah jam lagi baru sampai. Hampir mati kelaparan. Asrama, kamu mengetik pertanyaan. Kamu masih di Jiceng? Iya, seharusnya tahun ini sudah bisa pergi. Tapi ternyata diperpanjang. Harus tinggal 1 tahun lagi. Menyebalkan. Dia adalah mahasiswa doktoral di bidang kedokteran. Tekanannya sangat besar, bisa dibayangkan. Benar saja. Melihat bisa pergi bermain, Bibisan langsung tersenyum bahagia. Boleh saja. Kita juga sudah lama tidak bertemu, sudah 4 atau 5 tahun, ya? Lebih dari 5 tahun. Terakhir kali bertemu masih saat liburan musim dingin tahun ketiga. Kalau begitu, besok siang pukul 11. Kita bertemu di lapangan Kuanceng, ya? Aku traktir makan. Tapi, akhir-akhir ini aku sedang bokek. Karena diperpanjang, tidak ada gaji. Gaji dari dosen juga sedikit, tidak bisa mentraktir yang mahal. Jangan jijik, ya. Mendengar itu, kamu langsung tertawa. Bokek? Justru bagus kalau bokek, jadi aku bisa menghabiskan uang. Kamu langsung membalas. Kamu masih sekolah, mana mungkin aku membiarkanmu mentraktir? Besok kamu jadi pemandu wisata saja. Sisanya serahkan padaku. Sudah, kamu langsung mengirimkan amplop merah dengan nominal terbesar dan meninggalkan pesan untuk mentraktirmu minum teh susu. Anggap saja sebagai biaya kerja keras menjadi pemandu wisata besok untukku. Tidak berat. Tidak perlu biaya kerja keras juga. Tapi, karena kamu mentraktirku minum teh susu, aku tidak akan sungkan padamu. Detik berikutnya, Bibisan menerima amplop merah itu. Tapi, beberapa saat kemudian, dia mengirimkan amplop merah kembali kepadamu. Minum teh susu mana butuh sebanyak ini? 20 yuan sudah cukup. Sisanya aku kembalikan padamu. Melihat pesan ini, kamu tidak bisa menahan senyum. Harus diakui, dalam hal ini, Bibisan dan Liuli benar-benar sangat berbeda. Kamu tersenyum dan mengetik balasan. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Adapun 100 atau 200 yuan itu, tidak perlu berdebat terlalu banyak dengannya. Lagi pula, dibandingkan dengan uang yang akan kuhabiskan untuknya nanti. Ini bahkan tidak seberapa. Akhiri obrolan. Wajahmu memancarkan senyum tak tertahankan. Saat itu, suara notifikasi muncul di benakmu. Inang berhasil menggunakan esensi penaklukan Dewi. Informasi tambahan telah diperbarui. Kamu membukanya dan melihat. Nama, Sanyi. Dimensi, 80, 34, 58, 85. Pesona tersembunyi, 88.
Jumlah kencan, 0. Jumlah sendirian, 46. Tingkat kesukaan, 35. Jumlah pengeluaran, 20 yuan. Kamu tidak bisa menahan diri untuk bersiul. Sial, sedetail ini, melihat dimensinya, kamu sedikit terkejut. Pinggang San Yi sangat ramping. Kamu sama sekali tidak heran. Lagi pula, tulangnya kecil, tapi lingkar dadanya C. Tanpa diduga, dia cukup berisi. Tapi apa itu pesona tersembunyi? Ternyata setinggi 88 poin. Sistem segera menjelaskan. Wanita punya dua wajah. Satu wajah yang biasa terlihat. Satu wajah yang biasa tidak terlihat. Kamu langsung mengerti. Sistem, kamu terlalu tidak senonoh. Bahkan informasi rahasia semacam ini pun dicantumkan. Sungguh, kerja bagus. Kamu sangat bersemangat. Pesona tersembunyi San Yi. Ternyata sangat tinggi. Aku ingin tahu seperti apa rupanya. Kamu tidak bisa menahan diri untuk membayangkan berbagai bentuk yang indah. Kamu tidak bisa menahan diri untuk merasa panas di sekujur tubuh, mulut kering dan tenggorokan gatal. Bahkan, adik kecilmu pun sedikit gelisah. Adapun jumlah sendirian, melihat item ini, senyum muncul di wajahmu. Tentu saja, tidak peduli seberapa murni Dewi itu. Dia juga punya kebutuhan. Lagi pula, kemurnian tidak sama dengan ketidakpedulian. Hanya saja jumlah ini, jauh lebih sedikit dari yang kamu bayangkan. Rata-rata, hanya sekali dalam beberapa bulan. Seandainya kamu bisa melihat jumlahmu sendiri. Mungkin sudah ribuan. Tingkat kesukaan 35 juga sangat bisa dimengerti. Sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Hubungan tidak seperti dulu. Bisa mendapatkan tingkat kesukaan 35. Menetapkan target penaklukan nomor 1. Kamu berjalan pulang dengan bersenandung kecil. Pada saat yang sama, kamu mengisi ulang 2000 yuan ke akun sistem. Detik berikutnya, ding, 20 juta yuan telah tiba di akun sistem. Jumlah penaklukan Dewi saat ini, 2190 yuan. Melihat deretan angka yang panjang ini, kamu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Mudah dibayangkan bahwa mulai sekarang, hidupmu akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Keesokan paginya, setelah mandi, kamu berdandan rapi dan pergi ke alun-alun kota, bersiap mengirim pesan ke San Yi. Namun, pesannya datang lebih dulu. Aku sudah sampai, di dekat patung di alun-alun. Apakah kamu sudah sampai? Kamu segera mempercepat langkahmu. San Yi berdiri dengan manis di samping patung yang ikonik. Semuanya seperti yang kamu ingat. San Yi berjinjit dan melambai sambil tersenyum. Kamu juga tersenyum padanya di sana. Kemudian kamu berjalan dengan langkah besar di depannya. Lama tidak bertemu. Merasakan tatapanmu. San Yi sedikit malu dan merapikan rambutnya. Apakah aku berbeda dari yang kamu ingat? Kamu tersenyum tipis. Model rambutnya berbeda. Terlihat lebih dewasa, tapi tetap cantik. Menghadapi cinta pertama yang sudah lama tidak bertemu, kamu tidak merasa gugup dan berbicara dengan tenang. Bagaimanapun, ada 20 juta di rekening. Uang adalah keberanian pria. Saat kamu berbicara, San Yi diam-diam mengamatimu. Tetap tampan, dan jauh lebih dewasa dan percaya diri dari sebelumnya. Dulu, saat mengobrol dengannya, matamu selalu menghindar, tapi sekarang sama sekali berbeda. Kamu menatapnya dengan murah hati. Tatapanmu lembut namun tegas, memancarkan pesona yang berbeda. San Yi sedikit terkejut. Dia belum pernah melihatmu yang seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba suara pemberitahuan muncul di benaknya, kesukaan San Yi bertambah 5. Kamu sangat gembira di dalam hati. Ini sudah menambah kesukaan? Aku bahkan belum mulai mengeluarkan uang. Sepertinya San Yi memiliki kesan yang sangat baik tentang diriku. Mendengar perkataanmu sebelumnya, San Yi tersenyum dan berkata, tidak juga. Tidurku tidak nyenyak beberapa tahun belakangan, kulitku jadi lebih buruk. Benarkah? Kamu maju selangkah dan mendekat untuk melihat wajahnya dengan saksama. Tidak kok. Kulitmu terlihat sangat bagus. San Yi tidak menyangka kamu akan tiba-tiba mendekat, melihat wajah yang dekat. Hatiku merasa sedikit panik. Aku memakai makeup hari ini. Tentu saja kamu tidak bisa melihatnya. San Yi buru-buru memalingkan wajahnya. Kita makan dulu yuk. Aku sudah memesan restoran, ada di dekat sini. Kamu tersenyum. Oke, kebetulan aku juga sedikit lapar. Sesaat kemudian, kalian tiba di sebuah restoran masakan Lu di dekat situ. San Yi langsung menuju konter depan setelah masuk. Halo, saya menggunakan pembelian grup, tolong validasi kuponnya. Kamu menggunakan pembelian grup? Bukankah sudah sepakat aku yang traktir? Kamu datang ke tempatku. Tentu saja aku harus menjadi tuan rumah yang baik. Lagi pula, kamu sudah membelikanku teh susu, kata San Yi sambil membuka aplikasi pembelian grup untuk membujuk. Masakan Lu di restoran ini cukup enak, rasanya otentik dan harganya tidak mahal. Dulu kami sering mengadakan makan malam asrama di sini. Kamu merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana bisa ingin menghabiskan uang saja sulit? Tapi, tidak apa-apa. Dia mentraktirku dulu, nanti aku mentraktirnya balik, jadi dia tidak bisa menolak. Setelah memindai kode pembelian grup,
Kalian mencari tempat duduk di dekat jendela. Tidak lama kemudian, hidangan pun datang. Ikan mas sungai kuning asam manis, sandi babi dalam panci tanah liat, mentimun bawang putih, sayuran hijau tumis. Ini adalah beberapa hidangan yang sangat otentik. Kalian mengobrol sambil makan, mulai dari kehidupan masing-masing hingga berbagai kejadian lucu saat masih duduk sebangku dulu. Suasana semakin membaik, rasa canggung sebelumnya menghilang tanpa terasa. Setelah selesai makan, San Yi mengajakmu ke objek wisata paling terkenal di Jinan, Bao Tukuan. Sepanjang jalan, San Yi tersenyum dan terus-menerus memperkenalkan berbagai informasi tentang Bao Tukuan kepadamu. Kalian berdua tidak berkeliling dengan gaya tentara khusus untuk mengambil foto di setiap tempat, melainkan berjalan santai selama hampir 1 jam hingga akhirnya tiba di Bao Tukuan. Melihat 3 aliran air memancar tinggi dari permukaan air, rasanya cukup menakjubkan. Kalian menikmati pemandangan sejenak di bawah koridor panjang. Setelah mengambil beberapa foto dan video, saat itu kamu melihat banyak orang di jembatan memegang es krim. Mereka berfoto dengan latar belakang Bao Tukuan dan Paviliun Guanlan. Meskipun suhu hari ini tidak terlalu tinggi, tapi setelah berkeliling, rasanya cukup panas. Kalian berdua berkeringat di dahi. Kamu menoleh ke San Yi dan berkata, "Bagaimana kalau kita beli es krim juga?" San Yi menggelengkan kepala berulang kali. "Tidak usah, itu es krim kreasi budaya Bao Tukuan." "Mahal?" katamu sambil tertawa. "Mahal? Justru bagus kalau mahal," lanjut San Yi. "Lagi pula, sepertinya antreannya akan sangat panjang." "Tidak sepadan dengan es krim," katamu sambil tersenyum tipis. "Antre? Bro, aku mau minta tolong," kata laki-laki itu dengan waspada. "Apa? Kamu mau menyelak antrean?" "Bukan menyelak antrean. Apakah ini membeli posisimu?" "Membeli posisiku?" Pria itu langsung mengerutkan kening. "Aku sudah mengantri selama setengah jam, akhirnya sampai di sini." "Tidak dijual." Kamu mengulurkan 5 jari. "Aku tawarkan 500. "Berapa? 500? Pria itu langsung terkejut. Dia menatapmu dengan ekspresi terkejut. "Benarkah?" Kamu tersenyum tipis. "Tentu saja benar. Jika tidak percaya, buka kode QR pembayaranmu, aku akan langsung transfer sekarang." Mendengar percakapan mereka, orang-orang di belakang satu persatu terkejut. 500.000 rupiah, tidak terlalu banyak. Tapi juga tidak sedikit. Hanya untuk membeli sebuah posisi, ini terlalu kaya. Saat ini, seorang gadis di belakang berteriak keras, "Kakak tampan." "Dia tidak mau, belilah posisiku saja." Sambil berkata, dia menyerahkan kode QR pembayaran. Pria itu mengerutkan kening saat mendengarnya. "Siapa bilang aku tidak mau?" Dia menoleh dan melotot pada gadis itu, lalu dengan cepat membuka kode QR pembayaran, tersenyum sambil cemberut. "Saudaraku, silakan scan." Tanpa berkata apa-apa, kamu langsung memindai kode QR dan membayar 500.000 rupiah. Setelah menerima uang, pria itu sangat senang hingga tidak bisa menutup mulutnya. Dia segera memberikan posisinya kepadamu. Mengantri selama setengah jam, mendapatkan 500.000 rupiah. Uang ini terlalu mudah didapatkan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Orang-orang di sekitarnya semakin terpana. "Wah, benar-benar membayar. Ini pasti anak orang kaya. Punya uang memang bisa seenaknya." Kamu berdiri di paling depan antrian, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati. Punya uang memang enak sekali. Orang lain masih bersusah payah mengantri, sedangkan kamu datang dan langsung bisa membeli. Pengalaman bermain ini jauh lebih baik. Wei Zi Dao sebelumnya hanya mengalami hari-hari yang sulit. Sampai di depan konter, kamu sedikit kecewa melihat harganya. 20.000 rupiah, jika dulu, kamu pasti akan merasa mahal. Tapi sekarang, terlalu murah. Tidak bisakah sedikit membuatku bersemangat, memberiku sedikit kejutan? Setelah membeli es krim, kamu melihat San Yi berdiri di sana menunggumu. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Apakah kamu membayar lebih untuk membelinya dari orang lain? Kamu tersenyum tipis. Kira-kira begitu. Aku membeli tempat orang paling depan. San Yi sama sekali tidak menyangka akan seperti ini. Matanya langsung membelalak. Itu pasti menghabiskan banyak uang. Jangan khawatir tentang itu, yang penting bersenang-senang. San Yi merasa sedikit sakit hati, tetapi menghabiskan banyak uang hanya untuk 2 es krim. Itu terlalu tidak berharga, kamu ambil rasa stroberi ini, selama kamu suka. Berapapun harganya, sepadan. San Yi ragu-ragu sejenak, lalu menerima es krim itu. Ketika melihat rasa stroberi, hatinya merasa sedikit lega. Dia melihatmu dengan seksama, kamu juga tidak ingin melihatku, lalu menerima es krim itu. Ketika melihat rasa stroberi, hatinya merasa sedikit lega. Dia melihat ekspresimu dengan seksama, lalu menunduk dalam diam dan mulai membuka bungkus es krim. Melihat pola indah Paviliun Guanlan dan gambar 3 lembah di es krim budaya kreatif itu, mata San Yi tanpa sadar berbinar. Gadis itu mengangkat kepala menatapmu, dan berkata dengan suara lembut. "Es krim ini sangat cantik, ayo kita foto-foto." "Oke." Kalian berdua datang ke tengah jembatan Laihe, melihat San Yi memegang es krim budaya kreatif dengan wajah penuh senyum.
Berfoto dengan latar belakang paviliun Guanlan dan gambar 3 lembah, kamu seolah melihat gadis kecil yang penuh semangat, manis, dan imut di masa sekolah dulu. Saat itu, suara notifikasi kembali terdengar di benakmu. Kesukaan Sanyi bertambah 3. Melihat notifikasi sistem, kamu merasakan sesuatu. Sepertinya Sanyi sebenarnya menginginkan es krim ini, hanya saja karena harga dan antrian yang panjang, dia mengatakan tidak menginginkannya. Jadi, jika bertemu dengan situasi seperti ini, jangan pedulikan apakah yang dia katakan itu benar atau tidak, langsung beli saja. Pasti tidak salah. Setelah selesai jalan-jalan di Kuan Hou Li, kalian kemudian pergi ke Wulong Tan dan Bao Tukuan, lalu datang ke tempat wisata kedua bagi penduduk Jinan, Danau Daming. Melihat Danau Daming, kamu merasa senang dalam hati. Sekarang akhirnya bisa menghabiskan lebih banyak uang. Pagi ini dalam perjalanan ke sini, kamu sudah menyiapkan beberapa panduan. Karena hanya dengan mengetahui tempat mana yang paling mahal, kamu bisa menghabiskan lebih banyak uang. Saat melihat panduan Danau Daming, salah satu proyek menarik perhatianmu. Lalu kamu segera memesannya. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6. Kamu menyarankan waktu sudah larut, ayo kita makan malam. Sanyi melihat waktu. Menara Chaoran akan segera menyala. Bagaimana kalau kita menontonnya dulu? Kamu tersenyum misterius. Tenang saja, bisa dilihat. Ikuti aku. Sanyi bingung mengikuti langkahmu. Beberapa menit kemudian, kalian tiba di sebuah restoran yang cukup mewah di tepi danau. Kita akan makan di sini, tempat ini terlihat mahal. Melihat dekorasi restoran, Sanyi sedikit terkejut. Kamu menggelengkan kepala. Kita tidak makan di sini. Sanyi baru saja merasa lega, kamu melanjutkan. Kita akan makan di danau. Makan di danau? Apa maksudnya? Sanyi bingung dan terkejut. Kamu tersenyum tipis dan berjalan ke meja depan. Halo. Saya sudah memesan jamuan makan malam terapung. Saya baru saja menghubungi Anda. Petugas meja depan tersenyum lebar. Apakah Anda Tuan Wu? Benar, Tuan Wu. Selamat datang. Silakan konfirmasi informasi Anda di sini. Apakah Anda ingin segera naik untuk makan malam? Ya. Kami akan segera pergi ke kapal untuk makan. Mendengar percakapan keduanya, Sanyi tampak terkejut. Dia sudah lebih dari 8 tahun di Jicheng dan sering bermain di Danau Daming, tetapi dia tidak pernah tahu ada proyek seperti ini. Saat ini kamu menoleh dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu tidak mabuk laut, kan? Sanyi menggelengkan kepala. Seharusnya tidak. Kamu tersenyum tipis pada Sanyi. Tidak apa-apa. Kalau kamu mabuk, aku akan langsung menyuruhnya berhenti di tengah danau. Lagi pula, kita sudah memesan seluruh kapal ini. Setelah mengonfirmasi informasi, seorang pelayan yang mengenakan cheongsam membawa kalian ke dermaga di depan restoran. Tamu-tamu terhormat, silakan ikuti saya. Beberapa perahu dicat indah berlabuh di sana. Kalian naik ke salah satu yang terbesar dan termegah. Kalian masuk ke dalam kapal dan duduk. Beberapa pelayan segera mulai menyajikan hidangan. Tak lama kemudian, meja penuh dengan berbagai macam makanan lezat. Kepiting raja kukus, ikan kulit, lobster besar rebus, abalon trufle hitam. Teripang laut yang dibakar dengan daun bawang kilu, Buddha jumps over the wall, tanpa terkecuali. Semuanya adalah hidangan yang sangat mahal. Selamat malam, semua hidangan sudah disajikan. Jika ada perintah, silakan panggil saya kapan saja. Saya ada di luar. Pelayan itu berkata dan bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, dia dengan ramah menutup pintu, memberikan ruang yang relatif pribadi bagi para tamu. Melihat pelayan itu pergi, Sanyi menatapmu dengan tatapan rumit dan berkata, menyewa kapal lagi, memesan begitu banyak hidangan mahal lagi. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk ini? Kamu dengan santai berkata, beberapa puluh ribu, mungkin. Seiring dengan semakin akrabnya kalian berdua, kamu merasa sudah waktunya untuk sedikit memamerkan kekayaanmu kepada Sanyi. Juga sebagai persiapan untuk pengeluaran di masa depan, wajah kecil Sanyi yang putih bersih langsung dipenuhi keterkejutan. Dia tahu itu mahal. Tetapi dia tidak menyangka akan semahal ini. Ekspresi Sanyi tidak terlalu senang, malah agak serius. Melihat makanan lezat di atas meja, matanya dipenuhi beban dan tekanan. Kesukaan Sanyi berkurang 6 poin. Mendengar prompt dari sistem, kamu tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Kenapa ini tidak menambah kesukaan? Malah langsung mengurangi 6 poin? Kamu sebelumnya sebenarnya juga berpikir, mentraktir Sanyi makanan semahal ini. Apakah akan membuatnya merasa tertekan? Tetapi tidak menyangka, ternyata akan mengurangi kesukaan. Benar saja, wanita idamanmu memang agak berbeda. Kamu tersenyum dan menjelaskan. Jangan terlalu banyak berpikir. Pelayaran malam ini sudah aku pesan jauh-jauh hari. Hari ini, bahkan jika tidak ada kamu, aku tetap akan datang sendirian. Jadi, kamu jangan merasa terbebani. Sanyi menatapmu dengan ragu. Benarkah? Kenapa aku merasa kamu sedang membual? Tentu saja benar. Tadi malam aku masih berpikir, kamu makan bersamaku sangat pas. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghabiskan begitu banyak makanan sendirian.
Sisanya akan terbuang sia-sia. San Yi berpikir sejenak, dan merasa ada benarnya juga. Dia kemarin secara tidak sengaja mengomentari momen di lingkaran pertemananmu. Kalian berdua baru bisa terhubung kembali. Kemudian berjanji untuk jalan-jalan bersama hari ini. Sebelum ini, sudah lama tidak berhubungan. Memikirkan ini. Ekspresi tegang San Yi langsung mengendur. Senyum kembali ke wajahnya. Bagus sekali. Kalau begitu, hari ini aku benar-benar beruntung. Ini pertama kalinya aku makan di atas kapal. Saat ini, kapal pesiar perlahan mulai bergerak. Kalian berdua tanpa sadar mendongak dan melihat keluar. Waktu baru saja menunjukkan pukul 6. Matahari terbenam menyinari danau dengan warna keemasan. Air berkilauan, sangat indah. Melihat pemandangan yang begitu indah, hati San Yi merasakan perasaan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekhawatiran dan kesedihan baru-baru ini. Seolah-olah semuanya tersapu bersih dalam sekejap. Kesukaanmu sebelumnya bertambah 3 poin, yang berarti mengesampingkan faktor-faktor lain. San Yi sangat menyukai jamuan makan malam di kapal pesiar ini. Saat makan, gadis itu menatap wajahmu dengan rasa ingin tahu. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya bertanya, apakah kamu baru-baru ini mendapatkan banyak uang? Kamu tersenyum tipis, ya, begitulah kira-kira. Benarkah? Apakah kamu punya gaji ratusan juta setahun, atau menang lotre? Sekali makan malam puluhan juta. Ini sudah seperti biaya makan saya selama 2,5 tahun. Kamu menggelengkan kepala, tentang bagaimana uang itu datang. Kamu sudah memikirkan bagaimana menjawabnya sejak lama, jadi kamu berbicara banyak. San Yi benar-benar tertarik. Mata gadis itu berbinar melihatmu, bisa menangkap peluang dan memulai dari nol. Di usia yang begitu muda sudah mencapai kebebasan finansial. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Ding, nada notifikasi berbunyi lagi. Kesukaan San Yi bertambah 5. Kamu merasa sangat gembira di dalam hati. Setelah bertambah 5 poin ini, kesukaan San Yi terhadapmu mencapai 51 poin. Melewati 50 poin berarti melewati batas pertemanan biasa, memasuki tahap kesukaan antara pria dan wanita. Ini menunjukkan bahwa San Yi sekarang tidak hanya memiliki persahabatan kepadamu, tetapi juga sedikit perasaan antara pria dan wanita. Kamu tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Fitur, kesukaan, ini benar-benar hebat. Mengejar wanita seperti bermain merek terkenal. Sambil berpikir, kamu dengan cermat mengamati San Yi. Cara dia menatapmu berubah dari sebelumnya, ada sedikit kekaguman. Benar saja, wanita dilahirkan untuk mengagumi yang kuat. San Yi juga tidak terkecuali. Ketika kamu secara bertahap menunjukkan kekuatan finansial yang besar dan menceritakan kisah suksesmu memulai dari nol. San Yi tak terhindarkan akan memiliki kekaguman tertentu padanya. Dan kekaguman seorang wanita pada seorang pria seringkali merupakan awal dari dia menyukainya. Saat ini, perahu perlahan berhenti di tepi pantai. Pelayan mengetuk pintu dari luar. 2 tamu terhormat, lampu Chaoran Low akan menyala dalam 1 menit. Kamu mengangguk. Oke, baiklah. Mengangkat mata dan melihat ke pantai, penuh sesak dengan orang. Semua orang mengangkat ponsel mereka, menunggu saat Chaoran Low menyala. San Yi buru-buru menyeka tangannya. Mengambil ponsel di atas meja, saya juga ingin merekam. Gadis itu membuka rekaman video dan datang ke dekat jendela. Kamu bangkit dan berjalan ke sisi San Yi, tubuhmu berdekatan dengannya. Saat ini matahari sudah terbenam. Lingkungan Danau Daming secara bertahap diselimuti oleh malam. Garis luar Chaoran Low terlihat jelas. Sesaat kemudian, suara hitungan mundur yang keras terdengar di pantai. 5, 4, 3, 2, 1. Hitungan mundur selesai. Lampu Chaoran Low menyala. Menara kuno yang megah diterangi oleh cahaya keemasan, sangat indah. Pada saat yang sama, semua bangunan di sekitarnya juga menyala. Di atas Danau Daming. Pemandangan yang sangat indah. Suasana romantis langsung menyebar di antara kalian berdua. San Yi tanpa sadar bergumam, indahnya. Kamu menarik pandanganmu. Sambil menatap profil sempurna San Yi yang murni dan menawan, kau sampai tidak bisa mengalihkan pandangan. Saat itu, setelah selesai merekam video, San Yi menoleh dan mata mereka bertemu. Tanpa sengaja, mata mereka bertemu dari jarak dekat. Telinga San Yi memerah dengan kecepatan yang terlihat jelas. Ayo kita lanjutkan makan. San Yi berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Kau tersenyum dan mulai makan lagi. Mereka berdua melanjutkan makan, suasana di dalam kapal terasa sedikit canggung namun juga sedikit mesra. Mereka berdua saling bertukar pandang, saling memahami tanpa kata. Makan malam romantis di kapal pesiar ini berlangsung selama 2 jam penuh. Setelah kenyang, kalian turun dari kapal dan tiba di lapangan kota. Saat itu, air mancur musikal di lapangan sudah menyala. Kalian berdiri berdampingan di dekat air mancur, tampak seperti pasangan muda. Saat ini, kau sangat ingin menggenggam tangannya, tetapi tingkat kesukaan 53 memberitahumu bahwa sekarang belum waktunya. Kau menghela napas dalam hati. Aku masih harus terus meningkatkan tingkat kesukaannya. Apalagi, hari ini aku baru menghabiskan kurang dari puluhan ribu.
Ini terlalu sedikit. Tidak bisa, aku harus berbelanja. Kau berpikir sejenak dan berkata kepada Sanyi, mari kita jalan-jalan di sekitar sini. Baiklah, Sanyi mengangguk. Kebetulan aku terlalu banyak makan. Mari kita berjalan-jalan untuk membantu pencernaan, kata Sanyi sambil berjalan menuju pusat perbelanjaan di samping. Melihat itu, kau segera menghentikannya. Kesana saja. Aku kebetulan ingin membeli sesuatu. Sanyi melihat ke arah yang ditunjuk. Kau mau ke Henglong? Barang-barang di sana sangat mahal. Kau menggelengkan kepala. Bukan Henglong, tapi Guihe. Sebelum datang, kau sudah mencari tahu bahwa pusat perbelanjaan paling mewah dan eksklusif di sini adalah Guihe, sesuai dengan namanya. Hanya ada satu ciri khas, mahal. Di dalamnya penuh dengan merek-merek mewah internasional. Orang yang benar-benar kaya pun tidak berani masuk ke sana. Sanyi terkejut. Janganlah, di sana semuanya barang mewah, satu barang saja harganya ribuan bahkan puluhan ribu. Tidak masalah jika kita hanya melihat-lihat, kita tidak harus membeli. Lagi pula, bahkan jika harganya ribuan atau puluhan ribu, aku mampu membelinya. Aku lupa, kau sekarang orang kaya. Ayo pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, kau langsung berjalan menuju pusat perbelanjaan Guihe. Tak lama kemudian, kalian tiba di dalam pusat perbelanjaan, melihat dekorasi yang mewah. Sanyi merasa sedikit gugup, tetapi kamu tetap tenang. Begitu memasuki pintu, kamu melihat toko Cartier di sebelah kiri. Masuk dan lihat. Kamu pernah mendengar Liu Lili menyebut nama Cartier beberapa kali, mengatakan itu adalah merek perhiasan top. Harganya pasti sangat mahal. Kebetulan untuk membelikan beberapa untuk Sanyi. Kalian berdua masuk ke toko. Seorang karyawan berpakaian rapi menyambut dengan senyum lebar dan berkata, "Selamat siang. Selamat datang di Cartier. Ada yang bisa saya bantu? Kami hanya melihat-lihat." "Baik, silakan melihat-lihat. Panggil saya jika Anda butuh sesuatu." Karyawan itu mundur 2 langkah, menjaga jarak dan berdiri di samping. Kamu cukup puas dengan sikap karyawan ini. Tidak ada situasi merendahkan seperti di novel. Kalian berjalan ke konter di tengah. Lihat, semuanya adalah berbagai macam jam tangan. Sanyi melirik harganya. Langsung terkejut. Sangat mahal. Tapi model ini cukup bagus. Kamu tersenyum tipis. Suka yang seperti ini? Coba saja. Kamu baru saja mendongak untuk mencari karyawan. Karyawan itu dengan sangat sigap masuk dan mengambil jam tangan itu. Berkata kepada Sanyi, "Saya bantu pakaikannya." Sanyi awalnya hanya ingin melihat, dia tidak ingin memakainya. Tetapi karena mereka sudah mengambil jam tangannya, dia mengulurkan tangannya. Jam tangan wanita ini adalah seri berlian Cartier Pasha. Casingnya terbuat dari emas mawar 18K. Mahkotanya bertatahkan safir. Bingkai jam bertatahkan total 97 berlian dengan total 1,25 karat. Tahan air hingga 30 meter. Karyawan itu memperkenalkan sambil memakaikan jam tangan kepada Sanyi. Dial emas mawar dipadukan dengan tali kulit buaya merah. Berkilauan di pergelangan tangan Sanyi. Gadis itu sangat menyukainya. Tetapi harga yang mencapai ratusan ribu membuatnya mengurungkan niat. Kamu melihat ekspresi Sanyi dan merasa jam tangan ini harus dibeli. Bukan hanya karena dia menyukainya, tetapi yang lebih penting, ini adalah 180 ribu yuan. Karyawan itu tahu Sanyi menyukainya dan mulai memuji setinggi langit. Sanyi mencari alasan. "Sudahlah, saya sering melakukan eksperimen. Saya tidak bisa memakai apapun di tangan saya." Karyawan itu masih tersenyum lebar. "Baik, kalau begitu silakan lihat lagi." Setelah arloji, kalian berdua datang ke konter kalung. Semangat bibisan terhadap kalung jelas lebih besar daripada arloji. Terutama setelah mengenakan kalung berlian putih seri itu, gadis itu melihat ke kiri dan ke kanan di depan cermin. Matanya berkilauan. Matamu juga berkilauan, tetapi fokusnya bukan pada kalung, melainkan pada jari-jari bibisan yang ramping dan putih lembut. Bibisan berkata sambil melepas kalung dan menyerahkannya kepada petugas toko. Kamu tersenyum dan berkata, "Jangan kalung ini. Bungkus saja." Mata petugas toko berbinar. Oke. Dia awalnya mengira kedua orang ini hanya datang untuk melihat-lihat. Dia sangat antusias karena profesionalismenya. Tanpa diduga, dia berhasil menjual. Dan pria ini tampaknya cukup mampu. Kalung seharga lebih dari 70 ribu yuan dibeli begitu saja tanpa berkedip. Bibisan menoleh dan bertanya dengan heran. "Apa yang kamu lakukan? Membeli kalung? Aku ingin memberikannya kepada gadis yang selalu kusukai." Mendengar perkataanmu, Bibisan terkejut. Memberikannya kepada gadis yang selalu disukainya? Apakah itu aku, atau orang lain? Bibisan tidak bisa memastikannya untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menelan kata-kata penolakan di bibirnya. Bagaimana jika orang yang ingin dia berikan bukan dirinya? Bukankah itu akan menjadi lelucon besar? Kamu menyadari perubahan ekspresi Bibisan dan tersenyum. Kemudian berbalik dan pergi ke konter untuk membayar. Melihat punggungmu, Bibisan tidak bisa menahan diri untuk membayangkan. Gambaran kamu memberikan kalung kepada gadis itu. Entah kenapa,
Hatinya tiba-tiba merasakan perasaan kehilangan. Setelah membayar, kalian keluar dari toko Cartier dan pergi ke konter LV di seberang untuk melihat-lihat. Begitu masuk, kamu melihat yang sebelumnya. Tas yang dibeli untuk Liu Lili. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dulu, tas seharga 20.000 yuan ini hampir menguras dompetmu. Tetapi sekarang kamu sama sekali tidak menyukainya. Terlalu murah. Kamu menoleh dan bertanya kepada Bibisan, apakah ada yang kamu suka? Bibisan tidak berbicara. Hanya menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ayo pergi. Keluar dari konter LV. Kalian berdua mengunjungi banyak toko lain. Tetapi Bibisan tampaknya sedikit linglung. Dia hanya melihat-lihat dengan santai di setiap toko. Setelah berjalan-jalan untuk sementara waktu, keduanya merasa sedikit lelah, jadi mereka mencari tempat untuk duduk dan beristirahat sejenak. Sementara Bibisan pergi ke kamar mandi, kamu segera memasukkan kalung Cartier yang dibeli sebelumnya ke dalam tasnya. Lakukan dulu, bicarakan nanti setelah dikirim. Tunggu sampai dia kembali dan menemukan kalung itu. Tentu saja kamu bisa memahami perasaannya. Setelah istirahat, kalian berjalan-jalan lagi, dan karena sudah larut, kamu mengantar San Yi kembali ke sekolah. Di gerbang universitas, San Yi berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih untuk es krim dan makan malamnya. Aku sangat senang hari ini." Kamu merasa sedikit bersalah. Terlalu berlebihan jika kamu berkata begitu. Aku belum berterima kasih karena sudah menemaniku sebagai pemandu wisata hari ini. San Yi berbalik dan melihat ke kampus. Hari ini sudah cukup larut, aku tidak akan mengajakmu masuk. Jika ada waktu besok, aku akan mengajakmu berkeliling sekolah kami. Oke, kamu tersenyum. Kalau begitu, sampai jumpa besok pagi. Kamu memperhatikan San Yi berjalan ke sekolah sebelum berbalik dan pergi. Hari ini cukup memuaskan. Tingkat kesukaan San Yi meningkat dari 35 poin menjadi 53 poin. Total pengeluaran untuk San Yi juga mencapai hampir 100.000 yuan. Kamu cukup puas dengan angka ini. Lagi pula, ini baru hari pertama, terlalu banyak pengeluaran tidak realistis. Kembali ke kamar. Setelah mandi, kamu berbaring di tempat tidur bersiap untuk tidur. Saat itu, tiba-tiba muncul suara sistem di benakmu. Tingkat kesukaan San Yi bertambah 2. Kamu sedikit terkejut. Awalnya kamu berpikir setelah San Yi menemukan kalung di tasnya. Tidak mengurangi tingkat kesukaan saja sudah bagus, tapi ternyata bertambah 2 poin. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tiba-tiba ponselmu berdering beberapa kali. Kamu membukanya dan melihat pesan dari San Yi. "Kamu, bagaimana kalung yang kamu beli bisa ada di tasku? Apa kamu salah memasukkannya?" Kemudian dia mengirimkan foto dirinya memegang kotak kalung. Kamu tersenyum. Tidak membalas, berpura-pura sudah tertidur, lalu langsung keluar dari WeChat. Jika kamu membalas sekarang, pasti akan berdebat dengan San Yi tentang hal ini. Selain merepotkan, juga mudah menurunkan tingkat kesukaan, jadi lebih baik berpura-pura tidak melihatnya. Kamu tidak membalas. San Yi tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti, jadi dia akan memikirkan hal ini sepanjang malam. Memikirkan apa maksudmu sebenarnya. Apakah salah memasukkan atau tidak? Apakah dia menyukainya? Atau tidak menyukainya? Semakin sering seorang gadis memikirkanmu, semakin besar kemungkinan dia menyukaimu. Melihat kamu tidak kunjung membalas, beberapa menit kemudian, San Yi mengirimkan 3 pesan lagi. "Apa kamu di sana? Apa sudah tidur? Kalau begitu, besok aku akan membawakan kalungnya untukmu ya." Kamu tahu San Yi sedikit cemas sekarang. Dia sangat ingin tahu jawabannya. Kamu tetap tenang dan tidak membalas. Apapun yang dia kirim, kamu sudah tertidur. Semuanya akan dibahas besok pagi. Di sisi lain, San Yi di asrama sedang melihat halaman obrolan denganmu, menunggu balasan dengan cemas. Namun, kamu tidak memberikan respons apapun. Setelah menunggu beberapa waktu, San Yi menyerah dengan pasrah. Hatinya terusik, tanpa sadar teringat akan momen bersamamu hari ini. Mulai dari pertemuan pertama, hingga jalan-jalan, dan makan malam. Berjalan-jalan, lalu mengantarnya kembali ke sekolah, setiap momen dirimu. Perasaan tenang dan percaya diri yang terpancar membuat San Yi merasakan pesona yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Memikirkan hal ini, San Yi membuka album foto, melihat foto dan video yang diambil hari ini. Dia jarang memposting di Moments dalam beberapa tahun terakhir. Entah mengapa, sekarang dia tiba-tiba ingin memposting sesuatu. Dia dengan hati-hati memilih 9 foto untuk diposting, selain es krim budaya Baotu Spring. Dan beberapa pemandangan malam Chaoran Tower dan Danau Daming. Sisanya adalah makanan lezat dari perjamuan kapal pesiar. Teksnya, jalan-jalan dengan teman lama, sudah lama tidak merasa sebahagia ini. Setelah diposting, Momen segera mendapatkan banyak likes dan komentar. Ini adalah perjamuan kapal pesiar Danau Daming. Xiao Yizi keren, racun tengah malam, iri banget. Wah, kepiting raja, lobster Boston. Abalon dan teripang, makanan ini tidak murah ya, air mata iri mengalir di sudut mulut. Melihat komentar yang terkejut atau iri di Moments, sudut bibir San Yi sedikit terangkat.
Situasi ini sebelumnya tidak pernah terjadi di Momennya. Hal ini membuat kesombongan kecilnya muncul. Siapa di dunia ini yang tidak memiliki kesombongan? San Yi tentu saja tidak terkecuali. Bagaimanapun, selain menjadi mahasiswa PhD, dia hanyalah seorang gadis biasa. San Yi tanpa sadar berpikir tentang apa yang akan terjadi di antara kami besok, hatinya sedikit menantikan. Namun juga sedikit gelisah. Pada saat ini, suara notifikasi terdengar lagi di benakmu. Tingkat kesukaan San Yi bertambah 5. Mendengar notifikasi sistem, kamu yang hendak tidur tiba-tiba tertegun. Kenapa tingkat kesukaannya bertambah lagi? Dan itu 5 poin. Tunggu. Kamu tiba-tiba menyadari sesuatu, langsung duduk dari tempat tidur, dan sangat gembira. Ditambah 5 poin ini, tingkat kesukaan San Yi padamu secara resmi mencapai 60 poin. 60 poin berarti ketertarikan, ini menunjukkan bahwa barusan San Yi tertarik padamu. Kamu merasa sedikit bersemangat. San Yi sekarang tertarik padamu, jadi tidak lama lagi dia akan menyukaimu. Namun, untuk mendapatkan pengembalian dana penaklukan, tidak cukup hanya menyukainya, harus mencapai tingkat cinta yang mendalam. Kamu kembali berbaring di tempat tidur, suasana hatimu gembira, dan segera memasuki alam mimpi. Sementara itu, San Yi, karena memikirkan banyak hal, terus berguling-guling di tempat tidur. Sulit untuk tidur sampai jam 2 atau 3 pagi, barulah dia tertidur dengan linglung. Keesokan harinya pukul 8 pagi, kamu dibangunkan oleh jam alarm, lalu perlahan mandi dan berpakaian. Kemudian kamu mencari restoran untuk sarapan. Sambil makan kamu membuka WeChat dan membalas pesan San Yi tadi malam. Balasanmu hanya 2 kalimat pendek, kemarin selesai mandi langsung tidur, kalungnya tidak salah tempat. San Yi sudah bangun sejak pukul 7 pagi. Hal pertama yang dia lakukan adalah membuka ponsel untuk melihat apakah kamu sudah membalas. Setelah melihat tidak ada balasan, dia mematikan layar ponsel dan ingin melanjutkan tidur. Namun, dia tidak bisa tidur. Mau bagaimana lagi? San Yi akhirnya bangun. Dia mulai mandi, makan, berdandan, dan merias wajah. Setelah dia selesai merias wajah, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih, dan kamu masih belum membalas pesan. San Yi melihat waktu dan cemberut sambil mengomel, benar-benar bisa tidur. Kalian berdua janjian bertemu hari ini pukul 10, sudah pukul 9 lebih dan dia masih belum bangun, malah sekali. Namun, baru saja selesai mengomel, ponsel bergetar 2 kali berturut-turut. San Yi segera mengambil ponsel. Pesan yang kamu kirim pertama kali, dia langsung tidak sabar untuk membukanya. Matanya langsung tertuju pada pesan kedua. Kalungnya tidak salah tempat. Melihat kata-kata ini, hati San Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Wajahnya juga langsung menunjukkan senyuman. Jika tidak salah tempat, maka sudah pasti diberikan kepadanya. Dengan kata lain, gadis yang selama ini dia sukai adalah dirinya sendiri. Tapi, bagaimana cara membalasnya? San Yi mulai merasa bimbang. Setelah berjuang cukup lama, barulah dia mengetik. Apa maksudnya tidak salah tempat? Bukankah kamu ingin memberikannya kepada gadis yang kamu sukai? Setelah mengirim pesan ini, San Yi merasa gugup seolah jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Melihat pesan yang dia kirim. Kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Dia benar-benar berpura-pura bodoh padamu. Karena begitu, maka kamu juga berpura-pura bodoh. Kamu sekaligus membalas kedua pertanyaan ini, tidak salah tempat ya tidak salah tempat. Kalung itu untuknya. Melihat balasanmu, detak jantung Bibisan semakin cepat. Dia sangat ingin mengetik dan berkata, jadi yang kamu sukai adalah aku, tapi dia malu. Tidak enak bertanya langsung seperti ini, jadi dia terus berpura-pura bodoh. Keduanya saling tarik-menarik. Tidak ada yang berani mengungkapkan perasaannya, meskipun keduanya tahu. Tanpa sadar, wajah Bibisan sudah dipenuhi senyuman, dan pipinya sudah memerah. Tarik-menarik yang penuh ambigu ini benar-benar membuatnya terlalu bersemangat. Dan sudut bibirmu tersenyum lebih lebar dari siapapun. Kalian berdua saling membalas obrolan dengan gembira. Begitulah. Kamu berjalan dari restoran sampai ke gerbang universitas. Lalu kamu mengetik dan berkata, aku sudah sampai di sekolahmu. Bibisan langsung membalas, aku sudah memesan tempat untukmu, langsung masuk saja. Aku segera ke sana. Oke. Kamu berjalan melalui gerbang masuk ke kampus. Tidak lama kemudian, terlihat Bibisan mengendarai sepeda listrik kecil perlahan menghampirimu. Kamu tersenyum dan berkata, kenapa malah naik sepeda listrik kecil? Penglihatan kamera agak jauh. Padahal baru saja mengobrol heboh di WeChat, sekarang bertemu langsung, dia malah jadi agak malu. Mata indah Bibisan sama sekali tidak berani menatap. Hari ini aku akan mengajakmu berkeliling sekolah. Kalau jalan kaki terlalu lelah. Sambil berkata, Bibisan menghentikan sepeda listrik kecilnya dan mengeluarkan kotak kalung dari tasnya. Ini, kalungmu. Untuk apa? Sudah kubilang ini untukmu. Aku tahu. Bibisan mengangkat kepala dan menatap matamu. Dengan nada tegas. Tapi aku tidak bisa menerima kalung ini. Terlalu berharga. Kamu sedikit mengerutkan kening. Barang yang sudah kuberikan, tidak mungkin kuambil kembali.
Bibi-san mengerucutkan bibirnya. Pokoknya aku tidak bisa menerimanya. Kamu berkata dengan datar. Baiklah, kalau tidak mau, buang saja. Kamu melihat sekeliling. Menemukan tempat sampah tidak jauh dari sana. Kamu mengulurkan tangan mengambil kalung itu dan berjalan menuju tempat sampah. Bibi-san langsung tercengang. Kalau tidak mau, dibuang begitu saja. Itu kan kalung seharga lebih dari 70.000. Setelah sadar, dia segera mengejar dan meraih lenganmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu berkata dengan wajar, kamu tidak mau, aku juga tidak mau. Kalau begitu dibuang saja ya. Setelah selesai bicara, kamu hendak membuangnya ke tempat sampah. Bibi-san panik. Kamu gila? Berikan padaku. Dia segera mengulurkan tangan untuk merebut kotak itu. Bibi-san menyembunyikan kalung itu di belakang punggungnya, cemberut dan menatapmu dengan sedikit marah. Kamu tersenyum. Bukankah kamu tidak mau? Bibi-san berkata dengan marah. Kalau begitu kamu juga tidak boleh membuangnya. Kamu menatap matanya dan bertanya, jadi, kamu mau atau tidak? Bibi-san tiba-tiba sedikit kehilangan kata-kata. Tentu saja dia menyukai kalung ini, tetapi kepribadiannya dan pendidikan yang dia terima sejak kecil membuatnya tidak bisa menerimanya dengan tenang. Tetapi jika benar-benar dibuang begitu saja, dia juga sangat tidak rela. Kamu melihat ekspresi ragu-ragu Bibi-san. Berbicara dengan lembut, berikan padaku. Tenang saja, aku tidak akan membuangnya. Sungguh. Bibi-san setengah percaya, setengah tidak. Kamu mengangguk. Sungguh. Baru kemudian Bibi-san menghela napas lega dan menyerahkan kotak itu ke tanganmu. Kamu menerima kotak itu. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ayo pergi, bawa aku berkeliling sekolah kalian. Bibi-san melihat sepeda listrik kecilnya. Kamu mau naik dan memboncengku? Atau aku yang memboncengmu? Sudut bibirmu menunjukkan senyum yang penuh arti. Kamu bonceng aku saja. Baiklah. Bibi-san menaiki sepeda listrik kecil itu, kedua kakinya menapak tanah. Kamu naiklah. Baik, katamu sambil membuka kotak itu. Detik berikutnya. Bibi-san melihat ada dua tangan yang memegang kalung, dan kalung itu jatuh dari atas kepalanya ke dadanya. Bibi-san terkejut. Kamu sedang apa? Kamu menyeringai dan menepuk kepalanya dengan mesra. Jangan bergerak. Jantung Bibi-san berdegup kencang. Dalam hatinya, dia tidak bisa menolak. Dia membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa memutar kepalanya dengan patuh. Hatinya merasa gugup sekaligus gembira. Kamu memasangkan kalung itu ke leher Bibi-san dari belakang dan sedikit menyesuaikannya. Kemudian kamu dengan lembut mengeluarkan rambutnya dari dalam kalung. Telinga Bibi-san langsung memerah. Melihat daun telinga yang merah itu, kamu hampir tidak bisa menahan diri untuk menyentuhnya. Setelah memasangkan kalung itu, kamu berjalan ke depan. Kalung ini, setelah kamu memakainya, tidak perlu dilepas lagi. Jika kamu tidak menginginkannya nanti, tidak perlu memberikannya kepadaku, langsung saja buang atau berikan kepada orang lain. Mengingat kejadian di awal. Kali ini Bibi-san tidak menolak lagi, hanya saja rona merah di telinganya langsung menjalar ke wajahnya. Wajah seorang wanita memerah. Mengalahkan semua kata cinta di dunia, dan rona merah di wajah seorang wanita cantik bahkan lebih indah dari semua pemandangan di dunia. Kau bahkan tak rela mengalihkan pandanganmu. Selain itu, kau juga menyadari bahwa meskipun Bibi-san hari ini memakai riasan tipis, tapi riasannya jelas lebih rumit dari kemarin. Terlihat dia menghabiskan lebih banyak usaha. Ini menunjukkan bahwa dia lebih peduli padamu. Kau memuji dengan gembira, riasanmu hari ini sangat cantik. Bibi-san sudah sangat malu karena kau. Kali ini dia bahkan menundukkan kepalanya. Dan pada saat yang sama, rasa manis melonjak di hatinya. Dia sendiri jarang memakai riasan. Dia juga tidak terlalu pandai merias wajah. Riasan hari ini, dia butuh lebih dari 1 jam untuk menyelesaikannya. Dengan pujianmu ini, seluruh kesibukannya di pagi hari terbayar. Saat ini, sebuah notifikasi terdengar lagi di benakmu. Tingkat kesukaan Bibi-san bertambah 3. Kau tersenyum tipis. Ayo pergi, bawa aku melihat tempat di mana kau telah tinggal selama 8 tahun. Beberapa tahun ini dia tinggal dan belajar di sini. Sedikit demi sedikit, keduanya berjalan-jalan dan mengobrol. Tiba-tiba, sebuah mobil van kecil menabrak polisi tidur tanpa peringatan, dan badan mobil berguncang hebat. Kau tidak berpegangan pada apapun. Seluruh tubuhmu terombang-ambing. Kau buru-buru meraih pegangan di belakang untuk menstabilkan diri. Saat ini, sebuah ide muncul di benakmu. Kesempatan bagus seperti ini, mengapa aku harus berpegangan pada pegangan? Jadi kau mengulurkan kedua tanganmu ke depan. Tapi yang tidak kau duga adalah badan mobil itu bergejolak lagi. Kau tidak duduk dengan stabil dan langsung meraih 2 gundukan yang lembut.